dengan Ibu Hidayati ya. Silakan. Iya Pak, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sekarang saya akan memulai simulasi mengajar atau peer teaching. Saya akan memulai kelas ini dalam waktu lebih kurang 50 menit. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Pagi Bu. Pagi Bu, kabar baik. Kabar baik. Baik, bahagia. Baik Bu. Semua sehat ya? Baiklah, sebelum kita mulai, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Eka. Silakan Nak Eka, pimpin kita dalam doa. Baik, mari teman-teman semua sebelum kita belajar. Iya, sama Pak. Berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih Eka. Baiklah, Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi, Ketua kelasnya terima kasih ya. Jadi, hari ini karena kita semua sehat, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan pelajaran kita dengan baik. Sebelum kita mulai belajar, kita akan melakukan kegiatan literasi seperti biasanya. Jadi, perhatikan baik-baik, di sini ada kegiatan literasi. Anak-anak bisa siapkan HP-nya untuk pembelajaran kita hari ini, bisa scan barcode ini dan baca. Satu siswa silakan pilih saja bacaan dari alamat link tersebut. Semuanya sudah di-scan? Sudah Bu. Sudah ya? Belum Bu. Oh belum. Ya silakan Sementara yang lain. Bu. Ya sudah Bu. Oke, pilih. Silakan pilih untuk SMP ya. Yang SMP-nya saja, Nak. Kalian pilihkan di situ ada SD, ada SMP Ya dan Bu. ada SMA. Kalau Chandra pilih apa, Nak? Saya pilih ayam jantan dari timur Bu. Oh iya, bagus ya. Kalau Eka pilih apa? Misteri Telaga Warna Bu. Oh iya, silakan baca baik-baik ya, Nak. Waktunya 15 menit. Oke. Oke, sudah ya. Sudah Sekarang Bu. adakah yang mau ditanyakan tentang istilah-istilah dalam bacaan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Kalau begitu, kita lanjut ke pelajaran kita. Karena sudah selesai literasinya, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu ditampilkan video YouTube tentang peristiwa listrik statis, peserta didik mampu memberi contoh peristiwa lain yang disebabkan listrik statis dengan benar. Yang kedua, diberikan LKPD, peserta didik dapat melakukan percobaan virtual sesuai dengan langkah kerja. Kemudian yang ketiga, diberikan LKPD, peserta didik mampu menganalisis peristiwa listrik statis atau dalam kurung benda bermuatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semuanya simak ya video ini. Ibu akan menampilkan, sebelum kita lanjut ke video, kita pretest dulu ya. Oke, untuk pretest, Ibu sudah bagikan lembar soalnya. Waktu untuk mengerjakan pretest itu ada 20 menit, karena soalnya ada 4 nomor. Kerjakan dengan baik menurut pemahaman kalian saat ini. Silakan dikerjakan. Atau ada yang masih belum dapat lembar soal? Sudah Bu. Oh iya. Sudah anak-anak?
Masih Sudah, Bu. Oke. Nah, waktu menunjukkan pretestnya sudah habis, sudah 20 menit. Semuanya kumpulkan ya, selesai tidak selesai tetap harus dikumpulkan. Kita akan lanjut ke pembelajaran inti hari ini. Baik, kita akan menonton video dari YouTube. Ibu yang akan tampilkan ya, jadi perhatikan baik-baik videonya. Ya, ini dia videonya. Cari kutu. Cari kutu ya. Nah, siapa yang biasanya seperti ini? Waktu habis menyisir, rambutnya naik ke atas. Telepon, Bu. Iya. Ini Eka ini. Habis kebur rambut itu kaku sekali. Oh, jadi Chandra tidak bisa ya rambutnya? Chandra terlalu banyak baminya itu, Bu. Oh iya. Biasanya Tidak begitu. lapender. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Adakah peristiwa seperti ini dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku? Sering, Bu. Sering, Bu. Iya, coba sebutkan salah satunya. Salah satu yang biasanya maksudnya seperti peristiwa ini, tapi bukan menyisir rambut. Oh. Ini kan ada air yang bisa tertarik setelah menggunakan sisir ini. Ada Bisa tidak? juga menarik kertas, Bu. Iya. Main-main mister, Bu. Pernah, Bu. Bebekan Dulu waktu kertas. SD main-main mister, Bu. Digosok-gosokin, baru ditaruh di kertas. Kertasnya Di tertarik. kertas. Oh iya, hebat ya Tati masih ingat pelajaran SD-nya. Yang lainnya bagaimana? Masih ada yang lainnya? Oh, kebanyakan itu ya semua percobaannya. Kalau begitu masih jauh, kurang jauh mainnya. Jadi kita mau lihat dulu, kita mau main lebih jauh lagi hari ini Ke ya. Hongkong. Iya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini tadi yang pertama ada lampu. Sudah pernah lihat lampu ini? Lampunya tukang ramal, Bu. Oh iya, ini sebenarnya cuma karena kasus listrik statis. Oke. Hari ini Lampunya kita akan pesulap merah ini, Bu. Ya? Lampunya pesulap merah. Wah, pesulap merah ya. Oke. Jadi mungkin di sekitar kita ini sering dilihat di TV-TV, di film, atau mungkin ada yang tertipu kalau orangnya hebat bisa mengeluarkan cahaya, padahal ini hanya peristiwa listrik statis. Untuk lebih mengenal listrik statis, kita akan masuk dalam LKPD. Jadi, kira-kira bagaimana prosesnya sehingga ada muncul cahaya-cahaya seperti ini, dan peristiwa di video tadi yang menyisir rambut, kenapa bisa rambut yang disisir berulang-ulang dari atas ke bawah, dia tertarik ke arah sisir. Jadi untuk menjawab semua peristiwa-peristiwa ini, kita akan masuk dalam LKPD. Nah, di dalam LKPD, kita akan scan dulu ini simulasinya ya. Semua punya aplikasi PET ya? Semua sudah di-download ya, Nak ya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah di-download, tidak perlu lagi scan link yang ini, tapi kalau mau di-scan juga bisa. Oke. Jadi, buka aplikasinya. Tunggu dulu ya. Buka aplikasi PET-nya. Kemudian Ibu akan membagikan kelompok kalian supaya semuanya bisa bekerja dengan baik. Jadi kelompok 1, oke kita lihat ya, kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 3 orang, dan kelompok 3 orang. Jadi kelompok 1 ada Aurelius, Chandra, kemudian Dewi dan Eka. Kelompok 2 ada Fahria,
kemudian Ferdino, dan siapa tadi ini ya? Nur, Bu. Iya, dan Nur Hayati. Kemudian kelompok 3, 3 nama terakhir, siapa? Sri, Suryani, dan Seven. Ada yang belum Ibu sebut namanya? Triple S. Semua ada ya? Semua, Bu. Oke, sekarang sudah. Ibu bagikan LKPD-nya, perhatikan baik-baik, dan ikuti langkah-langkahnya secara runtut, karena itu mempengaruhi nilainya. Ini sudah kelihatan ya, Nak ya? Udah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Jadi LKPD-nya kita di sini tentang benda bermuatan. Tujuan pembelajarannya sudah jelas di atas. Kemudian kalian boleh melakukan langkah-langkahnya mulai dari nomor 1. Jadi siapkan handphone, minimal 1 handphone ya per kelompok. Kemudian buka aplikasi Pad atau bisa scan barcode yang Ibu sudah gambarkan. Nah, sambil kalian melakukan percobaan, Ibu akan berjalan dan memeriksa apakah semuanya sudah punya tugas masing-masing. Ada yang melakukan percobaan, ada yang menulis hasil percobaan, dan yang satu orang lagi membaca LKPD-nya kemudian mengarahkan temannya. Yang 4 orang boleh membagi tugas bergantian, misalnya menggunakan aplikasi Pad-nya. Nah, kelompok 1 sudah sampai di langkah mana, Nak? Tidak mau terbuka punya aku, Bu. Oh, tidak mau. Kalau begitu, buka saja Forbidden. di... Oh, forbidden-nya. Oke. Kalau begitu, Ibu arahkan lewat HP juga ya. Buka saja aplikasi Pad, kemudian cari tentang statik listrik, balon and statik listrik. Sudah dapat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, setelah itu lakukan langkah-langkah seperti pada lembar kerja ini. Semuanya sudah terbuka? Sudah dapat ya? Kenapa? Bagaimana Tati? Sudah dapat? Sudah bisa dibuka aplikasinya, Nak? Forbidden saya punya, Bu. Semua dari HP dan dari laptop. Oh, di HP juga tidak mampu, tidak mau. Pinjam HP-nya Bu Guru dong. Forbidden, Bu. Oke. Semua mungkin. Coba Ibu tampilkan lewat HP ya. Ini sudah tampil atau belum? Kalau kaca. Oke. Oh. Wah. Oke, ini sudah tampil seperti ini, Nak, atau belum ada? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi kita mengikuti langkah-langkah dari LKPD tadi ya. Jadi yang pertama itu kita klik dulu load. Sudah lihat load di situ? Tombol load. Oke, sekarang sudah masuk dalam aplikasinya. Nah, untuk langkah ke-5, kita diminta untuk gerakan balon. Tapi sebelum itu, pilih dulu show no charge. Yang ini, bagian bawah sini. Oke, setelah itu,
Gerakan balon kuning ke arah kanan. Yang pertama ke kanan. Semua bisa? Gerakan ke kanan. Kemudian setelah itu, ini tanpa menyentuh tembok ya, jadi digerakkan tapi jangan sampai menyentuh tembok. Kemudian ke kiri tanpa menyentuh baju. Selanjutnya kembali ke tengah. Apa yang terjadi? Tuliskan di nomor 6 hasil percobaanmu, oke? Jadi kalian bisa mengamati apa yang terjadi. Nah, anak-anak, selanjutnya langkah ke-7, setelah mencatat hasil pengamatan, sekarang arahkan balon ke arah, jadi pertama merapat ke dinding. Oke. Setelah merapat ke dinding, kembali lagi ke tengah. Nah, apakah ada perubahan? Tuliskan di nomor 8. Selanjutnya, untuk data ketiga, gerakkan balon ke arah baju dan gosokkan balon pada baju tersebut. Jadi digosok-gosok. Setelah itu, letakkan balon ke posisi semula. Nah, itu ya, posisi semula itu di tengah. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu pada nomor 10. Jadi kalian boleh tuliskan hasil pengamatan kalian ini ke nomor 10. Selanjutnya untuk percobaan kedua, pilih simulasi dengan 2 balon. Jadi di sini ada 2 balon, diklik yang untuk 2 balon, ada balon hijau dan balon kuning. Nomor 12, perintahnya adalah arahkan kedua balon pada dinding, keduanya ya. Boleh pakai 2 jari kalau di sini. Nah, kemudian kembalikan ke posisi semula. Apakah ada perubahan? Nah, tuliskan di nomor 12. Selanjutnya, yang ke-13, nomor 13 ya, gosokkan balon hijau ke baju wol. Jadi digosokkan ke baju wol. Ikut terus ya. Oh, sorry. Ini harusnya 1 balon ya. Nah, jadi kita arahkan ke dinding dulu, kemudian tuliskan hasilnya. Selanjutnya, gosokkan balon hijau saja ke baju wol. Kemudian kembalikan ke tengah. Perhatikan baik-baik dan kalian akan menuliskan hasil percobaannya. Sudah? Sudah. Oke. Setelah itu, selanjutnya letakkan balon hijau ke dinding. Kita letakkan ke dinding. Nah, apa yang terjadi? Ibu dekatkan ke dinding saja ya. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Oke, setelah itu kita reset balon. Nah, reset balon. Reset balon ini supaya dia kembali seperti awal tadi, waktu baru dimulai simulasi yang 2 balon. Nomor 16, sekarang gerakkan kedua balon ke baju wol. Jadi dua-duanya kita gerakkan ke baju wol, satunya di kiri dan satunya di kanan. Boleh juga 1 balon di bagian atas dan 1 balon di bagian bawah. Oke, kemudian digosok-gosokkan. Selanjutnya kembalikan 1 balon ke tengah, 1 balon saja, pilih hijau atau kuning. Nah, lihat apa yang terjadi. Tuliskan di nomor 17. Jadi tuliskan nomor 17 di nomor 17 ya, apa yang terjadi ketika 1 balon saja diarahkan ke tengah. Arahan. Nah, selanjutnya pindahkan kedua balon kembali ke tengah secara bersebelahan. Jadi dibuat bersebelahan seperti ini. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Nah, sudah? Sudah kelihatan ya? Selanjutnya, pilih remove wall. Jadi kita hilangkan dindingnya. Remove wall di sini ya. Oke. Kita akan melakukan percobaan 1
dan 2, tapi kita akan memilih show all charge. Jadi tadi semuanya percobaan kita lakukan lagi dari awal, tapi ada gambar tanda positif dan negatif pada percobaan kita. Jadi yang pertama, balon kuning diarahkan ke dinding, tapi tidak menyentuh dinding. Oke. Terus dipindahkan ke tengah, terus diarahkan lagi ke baju, tapi tidak menyentuh baju, kita arahkan ke tengah. Nah, ini dituliskan hasilnya bagaimana. Selanjutnya, tadi kita arahkan ke dinding rapat, kemudian ke tengah lagi, lalu ke baju wall, digosokkan, kemudian diarahkan ke tengah. Nah, seperti itu. Nah, coba kita arahkan ke dinding seperti ini. Perhatikan, ada yang berubah. Oke. Selanjutnya, untuk 2 balon. Kita riset balon dulu ya. Untuk 2 balon tadi, yang pertama, kedua balon misalnya diarahkan ke dinding. Tidak terjadi apa-apa. Perhatikan lagi. Selanjutnya, balon hijau diarahkan ke baju. Diarahkan ke tengah. Nah, ini yang terjadi. Diarahkan ke dinding, oh ternyata dia seperti ini. Selanjutnya, di reset balon lagi, 2 balon kita arahkan, 1 di atas, 1 di bawah. Sudah mau kona? Oke, masukkan ke tengah. Salah satunya ya. Perhatikan baik-baik, ini tergantung dari posisinya kita letakkan balonnya. Nah, oke. Kita coba dekatkan kedua balon tersebut, apa yang terjadi. Nah, oke. Itu dia percobaannya, anak-anakku. Kalian boleh mencoba semua kemungkinan apa yang terjadi. Lalu, kerjakanlah LKPD yang Ibu bagikan. Oke, ini dia. Kita kembali ke layar utama ya, anak-anak. Ya, silakan yang mau ke toilet, boleh ke toilet. Semua sudah ya, sudah memperhatikan. Jadi, karena kita sudah melakukan percobaan, perhatikan jawaban-jawaban yang mungkin terjadi, apa saja yang terjadi ketika kita meletakkan balon di kain wol, kemudian dimasukkan ke arah tengah, apa yang kalian amati? Adakah yang ingin bertanya dulu? Tidak ada ya, semua paham ya nak ya? Oke, sekarang saya mau tanya dulu kelompok 1. Bagaimana hasil percobaan untuk di percobaan 1, yang untuk 1 buah balon? Saya di kelompok 1 tadi, Chandra, Dewi, Eka, Aurelius. Saya Bu, kalau saya percobaan saya tadi, kalau sudah saya tempatkan dekatkan di dinding, baru kemudian digosok di baju wall. Iya. Terus kalau saya kembalikan ke tengah, balon saya tertariknya itu ke arah baju Bu. Oh, ke arah baju ya nak ya? Iya Bu. Oke, ada yang berbeda hasilnya tadi? Kelompok 2 bagaimana? Mana kelompok 2 ini? Fahria, Ferdino. Pergi kantin, Bu. Waduh. Bagaimana tadi? Yang kelompok 3? Kalau begitu kelompok 3.
Bagaimana tadi Sri? Sri Pak. mau cerita percobaan mana? Percobaan 1 atau percobaan 2? Percobaan 2, Bu. Iya, bagaimana tadi hasilnya, Nak? Yang pertama tadi waktu balonnya digosok-gosok ke dinding Iya. sama ke baju, balonnya ikut itu, Bu, ikut di baju terus. Oh, begitu. Nempel-nempel di baju. Iya. Kalau didekatkan ke dinding, yang tanda-tandanya itu ada yang bergerak-gerak, Bu, kayak air, seperti menghindari. Iya, tanda apa yang menghindari, Nak? Yang warna merah dengan warna hijau, Bu. Yang negatif sama positif. Kalau positifnya di dekat balonnya kena yang positifnya, yang negatifnya yang hijau-hijau tadi pergi, Bu. Menghindar jauh. Oh, begitu. Oke, sekarang sampaikan hasil percobaanmu dan buatlah kesimpulan. Sebelum kita presentasi, lengkapi dengan baik ya hasil pengamatan anak-anakku. Jadi, kalian boleh tuliskan apa yang menyebabkan balon itu bisa saling menjauh, menempel ke dinding, atau menempel ke baju. Jadi, itu hasil pengamatannya. Kalian boleh tuliskan di nomor 20A. Kemudian, kesimpulannya nanti letakkan di bagian B. Semua sudah? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Udah. Oke, kelompok 1 paling gercep ya. Oke, bacakan dulu kelompok 1, silakan maju dan presentasi, Nak. Waktunya 5 menit untuk presentasi. Untuk percobaan 1, Bu. Iya, semuanya kalau bisa. Kalau untuk percobaan 1, Bu, ketika balonnya itu diarahkan ke dinding, kemudian dikembalikan ke posisi semula, balonnya itu tetap, Bu, tidak bergerak. Kemudian setelah digosokkan ke baju, balonnya itu dia arahnya selalu menuju ke baju. Di sini mungkin karena pada balon itu dia mengambil muatan negatifnya, Bu. Kemudian di baju itu yang tersisa hanya muatan positif, sehingga balonnya lebih cenderung ke arah baju. Iya. Kemudian kalau kedua balon didekatkan ke dinding, kemudian setelah itu keduanya digosokkan ke dinding. Kalau kami di sini hasil percobaan kami, Bu, yang balon warna kuning itu dia berputar ke arah bawah. Oh iya. Menuju ke arah baju. Ya, selanjutnya apa lagi, Nak? Itu saja, Bu. Iya, kalau kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Bu, kalau dia muatannya positif negatif, dia akan saling bertemu, saling mendekat. Tapi kalau dia muatannya sama-sama positif dan positif, maka akan saling menjauhi. Iya, kalau begitu, Nak, Ibu mau bertanya dulu. Kapan benda itu dikatakan bermuatan positif dan kapan dikatakan bermuatan negatif? Kalau dia di muatannya itu lebih banyak muatan positif ya barangkali, Bu. Oh iya, bagus ya, jawabannya benar. Nah, tidak usah ragu-ragu. Selanjutnya kelompok 2 ada yang mau presentasi? Siapa yang ditunjuk untuk presentasi? Langsung ke kesimpulan saja, Bu. Oh iya, boleh, Nak. Hayati, Silakan. Bu. Silakan, Nur Ya. Hayati. Dari percobaan pertama sampai percobaan terakhir yang saya dapat simpulkan dari kelompok kami, di mana muatan yang sejenis itu akan tolak-menolak dan muatan yang tidak sejenis itu akan tarik-menarik. Seperti itu, Bu. Iya, hebat ya. Terima kasih kelompok 2. Masih ada yang ingin disampaikan, Nak? Sudah ya? Oke, Sudah, Bu. selanjutnya kelompok 3. Silakan 3 orang terakhir ini, Seven, Sri dengan
Siapa lagi? Seven, kamu lagi. Iya, Seven lagi, Nak. Saya tadi sudah. Ya, baik Bu. Nanti kami akan sampaikan hasil kesimpulan dari percobaan. Iya, Ya, Nak. di sini ya seperti kelompok-kelompok lain juga menyimpulkan tadi, berarti kalau dia muatannya sejenis, dia tolak menolak, tidak sejenis tarik menarik. Nah, benda itu akan bermuatan positif kalau jumlah muatan positifnya lebih besar dibanding muatan negatifnya. Demikian sebaliknya, Bu Guru. Terima Iya. kasih, Bu. Kalau sama semua, Nak, bagaimana? Kalau sama jumlahnya? Netral. Oh iya, ada ya benda netral. Terima kasih untuk semua anak-anakku, hari ini hebat ya. Oke. Sekarang kita akan mulai mengakhiri pelajaran, tapi sebelum itu kita akan membuat kesimpulan bersama. Hari ini anak-anakku sudah belajar tentang apa? Listrik statis. Iya. Statis, Bu. Adakah tadi yang bisa menyimpulkan sampai di video tadi? Video yang rambut tertarik oleh sisir. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ada muatan yang tertarik ke sisir mungkin Bu, waktu digosok-gosokkan ke rambut. Iya, jadi Seperti balon tadi. iya. Jadi sisir yang digosokkan ke rambut atau digunakan untuk menyisir rambut, ternyata sisirnya berubah muatannya. Kenapa muatannya berubah? Jadi ada muatan dari rambut yang berpindah ke sisir. Akhirnya ketika dicobakan ke air, airnya bisa tertarik juga. Oke, mungkin itu hari ini kesimpulannya. Sebelum kita pulang, Ibu kasih kalian tugas ya. Ingat, tugasnya harus dikerjakan, karena tugas itu akan Ibu periksa dan Ibu akan evaluasi lagi nanti. Kalau misalnya kurang bagus, nanti Ibu kembalikan lagi ya untuk diperbaiki. Jadi, tugasnya Ibu bagikan saja lembarnya, lembar soalnya. Ada 3 nomor, sesuai dengan percobaan, dan ada juga di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita, saya minta untuk Nur untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan, Nak. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nak. Oke, semuanya silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Semoga semuanya baik-baik dalam perjalanan. Dan ingat, jangan lupa belajar di rumah. Selamat siang. Siang, Bu. Ya. Yang Bu. Hati-hati Bu. Iya, Nak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iren. Bagus sekali ya. Dengan apa itu berikan arahan ke siswa yang betul-betul dari SMP, jadi ya harus seperti itu, jadi bagus sekali langkah-langkahnya. Nah, kemudian yang observer adalah Pak Seven dan Ibu Suryani ya. Pak Aurelius ya, Pak Aurelius dan Ibu Suryani. Bu Suryani dulu ada, Bu Suryani silakan. Ya Pak, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pengamatan saya berdasarkan apa yang tadi diberikan oleh Ibu Philadelphia dari tahapan pertama sampai dengan tahapan akhir, di situ langkah-langkahnya sudah saya amati semuanya terpenuhi. Namun di sini ini Bu Philadelphia untuk eksperimen atau percobaannya ini dilakukan oleh siswa atau gurunya yang mensimulasi, nanti siswanya yang mengamati, lalu panduan dalam LKPD-nya itu siswa yang mengisi berdasarkan pengamatannya. Apakah percobaannya ini dilakukan oleh siswa atau gurunya yang mensimulasi, Bu? Siswa, Bu, seharusnya, tapi tadi karena apalagi linknya tadi itu forbidden, terlarang, jadi tidak bisa tadi. Oh iya, oke. Soalnya tadi saya memperhatikan itu dari pembelajaran yang tadi
dilakukan oleh ibu itu seakan-akan ibu yang mendemonstrasikan, mensimulasikan, siswanya yang mengamati, nanti siswa yang diarahkan, karena semua eksperimen itu dilakukan oleh guru. Saran saya itu jika dalam pelaksanaan kenyataan di PPL nanti itu ibu nanti mungkin hanya mensimulasikan satu item gitu. Selanjutnya siswa bekerja sesuai dengan LKPD yang mereka punya. Jadi siswanya yang menemukan. Pengamatan saya pertama dari pembukaan sampai dengan akhir itu sudah semua langkahnya terpenuhi sampai dengan memberikan kesimpulan.